Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita juga masih menantikan Bang Andreas untuk bergabung bersama kami. Sebelum ke Mas Anin dan juga Bang Nara, sedikit ke Mas Pangi. Arah politik akan seperti apa nih pasca putusan MK kemarin? Apakah memang ruang koalisi akan terbuka lebar? Ya, Mbak Ranti, kalau saya mencermati koalisi ini akan koalisi koalisi gemuk ya. Ini koalisi yang akan besar. Nah, tinggal menariknya adalah apakah akan ada oposisi pada pemilu kali ini. Tetapi sebenarnya barter politik kan sudah jelas ketika hak angket dibatalkan, ya tidak jadi karena memang tulang punggungnya ada pada PDIP dan itu ada barternya kan ketua DPR. Jadi dipastikan ketua DPR-nya adalah dari PDIP, tidak akan ada MD3 direvisi dan seterusnya. Nah, cuma apakah PDIP akan tetap menjadi oposisi yang konsisten untuk 5 tahun ke depan? Karena memang pengalamannya PDIP kalau posisi dia bisa menjadi pemenang pemilu lagi dan bisa menggusung calon presiden kembali gitu dengan calon yang kuat. Tetapi pengalaman Demokrat maupun PKS tidak terlalu maksimal, tidak terlalu berfungsi baik untuk oposisi. Nah, kalau PDIP oposisi kan nggak setengah hati, jadi bukan main dan tidak main-main gitu kalau untuk oposisi. Jadi saya mencermati masih berharap jangan sampai pengamat atau anak STM yang jadi oposisi. Jadi kita berharap satu saja sudah cukup. Kalau PDIP mau, apalagi kalau ke PKS mau, tapi saya rasa-rasanya sulit gitu bagi PKS juga. Jadi koalisinya akan gemuk Mbak Rati, akan besar sekali. Jadi semuanya akan merapat, terutama PKB saya meyakini akan merapat ke koalisi Pak Prabowo. Sinyalnya, alarmnya sudah ada, chemistry-nya dapat, apalagi pertemuan Caimin dengan Sufi Dasko Ahmad kemarin, Pak Dasko ya. Kemudian termasuk juga partai Nasdem, Pak Surya Paloh ya akan bergabung juga kemungkinan kepada Prabowo. Nah, tinggal hanya yang menjadi misteri ada 50-50 saja PKS atau PDIP yang akan menjadi oposisi. Cuma itu pilihan yang saya lihat. Tapi PKS pun 10 tahun jadi oposisi kan kering, susah, jadi partai yang sulit katanya karena eksistensi partai itu kan kebertahanan, kedaya tahan untuk misalnya secara kolektif ya, untuk partai adalah menjadi bagian dari eksistensi, bagian dari pemerintah, bukan oposisi gitu. Untuk menjaga keberlangsungan secara kolektif sumber daya dari partai itu sangat bergantung kepada pemerintah. Oke. Saya ke Bang Anin kalau gitu. Bang Anin, rekonsiliasi politik seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, apalagi dia sudah memegang semacam kayak putusan yang berkekuatan tetap, begitu loh? Iya kan, putusan MK ini maksudnya. Sejak awal sering saya ulangi bahwasannya watak politik Pak Prabowo itu kan politik rekonsiliatif ya. Merangkul. Itu watak politiknya Pak Prabowo. Politik ta'awun kalau istilahnya Mas Mustafa. Nah, semangat ini yang selalu dibawa, artinya Pak Prabowo hari-hari ini tentu ingin bertemu dengan Bu Megawati misalnya, kemudian insya Allah nanti juga akan bertemu dengan Gus Muhaimin dan PKB, kemudian akan bertemu dengan semua para pihak lah yang selama termasuk ini, PKS di situ. Iya, jadi rival politik Pak Prabowo dan partai koalisi. Itu mengajak, merangkul gitu? Begini, ada dua hal ya. Hal pertama adalah tentu kita harus membangun yang disebut dengan mutual understanding, bahwasannya Pak Prabowo ingin mengakselerasi agenda Indonesia Maju. Nah, mengakselerasi agenda Indonesia Maju itu butuh mutual understanding, kesepahaman yang saling menguntungkan. Maksudnya saling menguntungkan ini untuk semua komponen bangsa. Nah, artinya apa? Kalau kemudian di pertemuan itu ada kesepahaman, kita ingin mengakselerasi Indonesia yang maju, apakah kemudian nanti akan ada di luar pemerintah atau bersama dengan pemerintah, itu hal yang berbeda. Perlu check and balances loh. Betul, semua harus cek semua. Betul, makanya tadi saya sebutkan tidak semua mungkin bisa diajak di dalam pemerintahan. Pak Prabowo sadar betul kita butuh kekuatan check and balances, oposisi baik itu di parlemen maupun di kelompok masyarakat sipil. Nah, itu Pak Prabowo percaya betul terkait dengan itu. Nah, oleh sebab itu tapi jangan lupa juga kita ingin membangun kekuatan parlemen yang bisa mendukung pemerintah dalam hal ini kebijakan. Makanya tentu kan ada di luar itu sekarang itu ada PKB, ada Nasdem, ada PKS, ada PDI, ada P3. Kita nggak tahu apakah P3 akan masuk parlemen atau tidak. Nanti kita lihat MK gitu. Tapi yang jelas
Pak Prabowo ingin membangun mutual understanding, ingin mengakselerasi agenda Indonesia Maju. Siapa yang nanti akan bersama di dalam pemerintahan, dalam koalisi Indonesia Maju, saya belum bisa jawab. Oke, tapi mutual understanding tadi begitu ya. ditanya itu. Bang Nara, tapi kalau melihat nampaknya juga Pak Prabowo kan wataknya memang merangkul semua pihak begitu. Tadi dikatakan oleh Mas Ipang bahwa ini nampaknya koalisinya koalisi gemuk. Nah, sudah ada tanda-tanda yang pihak-pihak yang akan Udah yakin diajak banget masuk kayaknya ke Pak dalam Nisarwi, gitu. Sanyago tadi. Ya gini, kalau pada pemilu lampau, saya juga terlibat juga. Pak Prabowo memang sukanya merangkul, Pak Jokowi aja dirangkul kok. Oh, kebalik ya. Jadi satu koalisi akhirnya. Nah sekarang ini meskipun Pak Anies itu semalam bilang ke kami bahwa putusan MK itu sebagai pertanda selesainya pemilu 2024. Betul. Tapi Iya. pada kalimat pertama Pak Anies mengatakan kita gagal menjaga marwah MK karena apa? Kita menjaga pelemahan demokrasi ternyata sampai MK juga. Artinya apa? Yang dulu dikatakan mungkin hanya sampai Anwar dipecat selesai, ternyata diduga sampai sekarang pun pelemahan demokrasi itu nggak selesai. Maksudnya harus kita jaga juga. Jadi nggak cukup legowo ya untuk nantinya berkoalisi Bukan, gitu. kalau secara politik legowo, tetapi Oke. begini, ini untuk pelajaran ya, untuk pelajaran. Artinya apa? Meskipun pemilu sudah selesai, meskipun nanti ada rekonsiliasi atau entah apa kalimatnya atau diksinya apa, tetapi pelajaran pemilu 24 akan tetap menjadi pelajaran ke depan supaya tidak terulang. Ya. Misalnya nih kan Mbak ada dari salah satu yang dissenting opinion kemarin mengatakan soal KKN itu, Ya. maka Pak Anies mengatakan ya kita harus menjaga amanah reformasi, salah satunya adalah mencabut budaya KKN. Nah ternyata pada pemilu ini masih terjadi. Artinya PR berat kita ke depan masih lebih berat lagi. Tapi Anda melihat rekomendasi-rekomendasi yang kemarin dikeluarkan kalau dari sisi Mas Anin, ini masih cukup kurang, masih kurang untuk demokrasi Indonesia ke depannya? Makanya perlu oposisi, perlu orang yang atau pihak atau kalau yang bisa oposisikan sebenarnya partai. Tetapi masyarakat ya civil society perlu ada mendukung ya siapapun yang ada di luar pemerintahan. Maka semalam memberi kode Pak Anies itu. Beliau mengatakan, saya banyak ditanya orang, bagaimana pendapat saya terhadap Pak Prabowo Subianto. Pak Anies menjawab dengan angka panjang itu. Patriot kok. Oh dia patriot, tapi sebenarnya ada ujungnya di belakang ada ekornya. Karena patriot dari keluarga terpandang, berpunya, kemudian dari keluarga apa namanya, ya istilahnya itu intelektual tinggi, maka saya yakin Pak Prabowo bisa melaksanakan amanat konstitusi menjadi presiden dan pundak keduanya antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu ada di situ. Amanatnya harus ditanggung mereka berdua, bisa. Itu kan untuk menjelaskan bahasa Pak Anies kan halus itu. Lebih baik lagi kan kalau misalnya sudah yakin bahwa sosok pemimpin berikutnya adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Nahra, sebaiknya lagi Pak Anies juga memberikan masukan-masukan juga dong, membantu juga pemerintahan nanti yang akan dibentuk begitu. Pak Anies memberi semacam kode. Tolong Pak Prabowo hargai dan ya dipelihara ya pihak-pihak yang ingin ya, tidak ada di pemerintahan. Artinya yang menjadi Ada itu. oposisi. Ada kode itu. Lihat nanti yang di Oke, malam oke. itu. Jadi tolong pahami bahwa nanti akan ada oposisi. Oke. Tolong itu dihargai dan Oke. dihormati dan seterusnya. Artinya itu kode. Entah itu pendukungnya Pak Anies yang nanti mungkin atau Pak Anies sendiri yang akan bergerak. Dan itu sudah pasti kami akan tetap di jalur perubahan bersama Pak Muhaimin. Nah itu akan mengganggu merongrong pemerintahan yang nanti akan dibentuk oleh Pak Prabowo nggak kira-kira Bang Anin? Pak Prabowo tidak melihat hal setragis itu gitu. Jadi yang jelas Pak Prabowo melihat ya komitmen Pak Prabowo merawat demokrasi itu adalah harga mati sebut begitu. Kemudian kedua Pak Prabowo percaya betul bahwasannya demokrasi kita ini punya keunikan dibandingkan dengan demokrasi dengan di negara lain. Nah, keunikan itu salah satu wataknya adalah gotong royong. Nah, makanya tadi saya sebutkan kita perlu membangun mutual understanding, konsensus begitu. Baik itu mau di luar pemerintah atau di dalam pemerintahan itu bagian dari sikap politik. Nah, tapi beberapa hal yang perlu dicatat adalah ada hal yang harus kita kerjakan bersama-sama untuk kemajuan bersama. Tapi ada juga yang kita bisa berbeda. Nah, salah satunya ya kritik. Nah, kalau dalam bahasanya Partai Umat ini misalnya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang bisa mau dimakrufkan bersama-sama ya kita bermakruf gitu. Muhammadiyahnya keluar. Harus nahi mungkar itu ya harus dimungkarkan begitu. Kira-kira gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah kemudian ketiga, nah ini agak unik. Hari ini menurut saya udah partai-partai politik yang mohon maaf dalam tanda kutip
belum beruntung di kompetisi ini, itu sudah bergerak masing-masing. Jadi mereka tidak mau Mas Anies ngomong A begitu ya, mereka jalan ke B masing-masing ada saja. kepentingannya masing-masing Pun lah pastinya. demikian dengan Mas Ganjar. Jadi kalau sekarang mau mendengarkan arah dan gerak politik, dengarlah Muhaimin Iskandar, dengarlah Surya Ketua umum Paloh, partainya. dengarlah Megawati, dengarlah siapa lagi dan Maksud Anda, lain-lain. jangan dengar Anies Baswedan, Iya, maksudnya maksud gitu. saya arah politik sekarang itu Oke. Mas Anies tidak bisa menentukan arah politik sekarang karena itu tadi tidak punya gerbong partai politik. Nah, apa yang ingin saya ingatkan? Inilah pentingnya para politisi harus jadi satria. Oke. Satria itu ada kalau Anda mau bertarung, masuklah partai politik. Jadi jangan berjubah. Jadi banyak orang sekarang Tapi itu kritik dari berjubah. civil society kan boleh-boleh Betul, saja, sah-sah. iya itu sah dan harus. Saya kan mendukung full. Cuman Ini kebebasan sekarang berekspresi kira-kira nanti di pemerintahan berikut. Wah, Pak Prabowo memberikan dijamin nggak nih? ruang luar biasa. Oke. Itu, tapi saya catatan penting ini para politisi, karena politisi ada yang berpartai, ada yang enggak. Jadi baiknya politisi itu berpartai. Oke. Jangan Poin itu. berjubah. Ada yang berjubah agama dengan menggunakan ormas, Baik. misalnya. Ada yang berjubah LSM dan sebagainya. Jadi berhenti begitu, nggak Oke. sehat. Mustafa lebih keren dia masuk partai politik. Lebih bagus. Baik, menarik sekali. Ini kita Bang akan- Andreas gimana nih? Kita masih akan menantikan ya, apakah memang Bang Andreas bisa bergabung bersama kami, dan kita juga akan mendengarkan komentar dari Mas Ipang seperti apa. Ya. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.